Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan sayyidul syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awwalan bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tentunya kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Jumat pertama di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kita kembali diperkenankan oleh Allah untuk meraih dua keberkahan dan kemuliaan dalam satu kesempatan. Keberkahan yang ada pada hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, sekaligus keberkahan yang ada pada bulan suci Ramadan sebagai sayyidul syuhur. Mudah-mudahan Jumat kali ini mampu kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga insya Allah menjadi Jumat yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tentunya juga kita mengirimkan salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diberikan begitu banyak kelebihan, begitu pula umatnya diberikan begitu banyak kelebihan yang Allah tidak berikan kepada umat terdahulu. Dapat kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah memuliakan umatnya Rasulullah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, khususnya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis-sabti faqulna lahu kunu qiradatan khasi. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana ketika umatnya Nabi Musa tidak melaksanakan ibadah pada hari Sabtu sebagaimana ibadah Jumat pada umatnya Rasulullah, maka seketika itu juga langsung dikutuk oleh Allah, dihinakan oleh Allah, menjadi monyet-monyet yang hina. Kita bisa bayangkan, andai kata aturan ini juga terjadi dan berlaku kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bayangkan mungkin ketika bulan suci Ramadan, mungkin kita selalu bertemu dengan makhluk atau binatang-binatang yang aneh di sekitar kita. Kalau sekiranya ini juga terjadi kepada umatnya Rasulullah pada hari Jumat, mungkin pada hari Jumat sering kita atau mungkin di sekitar kita ada banyak makhluk-makhluk aneh yang gentayangan. Itulah sebabnya sehingga Nabi Musa alaihissalam juga pernah berdoa dan meminta kepada Allah, sekiranya dia diberikan kesempatan untuk menjadi umat Rasulullah, karena memang ada banyak kelebihan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah.
yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Termasuk kemuliaan itu diberikan kepada umat Rasulullah. Insya Allah termasuk kita yang hadir di tempat yang mulia ini dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan juga disampaikan oleh Imam Ad-Dailami menyampaikan bahwa Rasulullah pernah suatu waktu di penghujung bulan Sya'ban, tapi awal bulan suci Ramadan, Rasulullah menyampaikan sebuah khutbah. Sebahagian dari isi khutbah Rasulullah SAW pada saat itu, Rasulullah menyampaikan fa'akthiru fihi arba'a khusalin. Perbanyaklah bagi kalian atau lakukanlah 4 perkara. Perbanyaklah 4 perkara ketika bulan suci Ramadan telah tiba. Haslatani minhuma tuduna biha rabbukum. Dari 4 perkara kata Rasulullah, 2 hal ketika engkau melakukan hal itu, maka engkau akan membuat Tuhanmu sangat ridha. Ketika engkau melakukan 2 hal itu, maka engkau akan membuat Tuhanmu sangat senang kepadamu. Kemudian wahaslatani la liman ankum biha. Dipertegas lagi oleh Rasulullah, 2 perkara yang lain dari 4 yang tadi itu, bersungguh-sungguhlah engkau melakukan itu, karena 2 hal itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat engkau butuhkan pada waktunya nanti. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah menyampaikan kepada sahabat dan tentunya kepada kita juga umatnya hari ini, bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, lakukan 4 hal, di mana dari 4 itu 2 hal ketika kita melakukan, maka akan membuat Allah sangat ridha, Allah akan sangat senang kepada kita. Dan dipertegas oleh Rasulullah 2 hal lainnya, bersungguh-sungguhlah engkau memperolehnya, karena 2 hal itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat engkau butuhkan pada saatnya nanti. Yang pertama kata Rasulullah, yang ketika engkau lakukan maka Allah sangat ridha, sangat senang kepadamu. Syahadatu an la ilaha illallah. Perbanyaklah persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 makna dari kalimat syahadatu an la ilaha illallah yang bisa kita ambil. Yang pertama, makna secara tekstual, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meraih ridha Allah di bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah berzikir, melazimkan, mewiridkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang bisa membersihkan dan memurnikan iman kita, menjernihkan iman kita dari unsur-unsur kesyirikan. Jadidu imanikum bila ilaha illallah, kata Rasulullah. Pertajamlah, perkuatlah, perbaharuilah, kata Rasulullah, iman kalian dengan banyak melafazkan kalimat la ilaha illallah. Itu makna yang pertama, makna dalam bentuk tekstual. Tetapi pesan dalam bentuk kontekstual dalam hal ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa Ramadan ini adalah di mana umat Rasulullah akan meningkatkan amal ibadahnya. Ada banyak ibadah-ibadah yang mungkin di luar bulan suci Ramadan jarang kita laksanakan atau bahkan mungkin tidak pernah kita lakukan. Tetapi begitu datang bulan suci Ramadan, semangat ibadah kita muncul dan kita secara bersungguh-sungguh dan tekun melakukan ibadah itu. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan sampai ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan secara bersungguh-sungguh tersebut
terkontaminasi oleh virus kesyirikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna akhwafu ma akhafu ilaikum." Saya tidak takut lagi umatku akan kembali menyembah berhala sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu menyembah Lata, Mana dan Uzza. Karena Rasulullah sudah tahu bahwa semakin cerdas umat manusia akan semakin rasional dalam memilih Tuhan yang akan disembah. Tetapi Rasulullah mengatakan, "Akhafu alaikum asyirkul asghar." Tetapi yang saya khawatirkan, kata Rasulullah, kalau nanti akan ibadahmu dimasuki oleh virus syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, "Asyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Ar-riya was sum'ah." Penyakit riya dan penyakit sum'ah. Apa itu penyakit riya? Penyakit pamer ibadah. Apa itu penyakit sum'ah? Penyakit selalu ingin didengar, selalu ingin diketahui oleh orang bahwa dia sedang beribadah. Hari ini kita hidup di zaman kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat. Setiap di antara kita, hampir semua di antara kita memiliki akun media sosial, di mana segala aktivitas yang kita lakukan bisa kita upload, kita bisa pajang di media sosial yang kita punya. Tentu tidak semua ibadah atau kebaikan-kebaikan yang kita pajang di media sosial kita menunjukkan bahwa kita pamer. Mungkin ada unsur-unsur yang lain, mungkin bisa memotivasi orang lain, juga mungkin bisa memotivasi diri kita. Tetapi tentu tidak semua ibadah yang kita lakukan layak untuk kita harus pamer di media sosial kita. Untuk apa kita mau pamer di media sosial kita kalau bacaan kita hari ini sudah sampai ke juz 10? Untuk apa kita harus pamer di media sosial kita kalau hari ini puasa kita sudah memasuki hari keempat? Toh semua orang juga tahu hal itu. Termasuk di dalamnya yang sering terjadi di bulan suci Ramadan, banyak orang yang senang pamer makanan enak di media sosialnya. Kalau itu kita lakukan karena unsur ada dalamnya ada unsur komersil, dilakukan oleh orang yang menjual makanan persiapan buka puasa, tentu itu tidak masalah. Kenapa? Di situ mungkin dilakukan promosi. Kalau kita pajang di media sosial kita karena ada tujuan edukasi di dalamnya, mungkin di situ ada mengajarkan resep-resep makanan, tentu itu bukan masalah. Tetapi kalau hanya sekadar mau memamerkan makanan enak yang akan kita konsumsi ketika kita berbuka puasa, kemana kita mau pamerkan? Kita pamer kepada orang-orang kaya, orang kaya akan tertawa melihat itu. Kenapa? Makanan yang mereka miliki di rumahnya jauh lebih enak daripada makanan yang kita sombongkan, yang kita banggakan di media sosial kita. Kita pamer kepada orang-orang miskin, justru hanya menyakiti saudara-saudara kita yang mungkin ekonominya tidak terlalu. Hari ini tidak semua orang ekonominya baik-baik saja. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, jaga kemurnian ibadah kita dengan la ilaha illallah. Ibadah kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk kita pamer kepada sesama manusia, agar Allah senang, agar Allah ridha, agar Allah senang gembira melihat kita beribadah. Jangan sampai kita beribadah justru hanya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah yang harus kita lazimkan bulan Ramadan, perbanyaklah istighfar. Istighfar artinya minta kepada Allah agar ditutup aib-aib kita. Mungkin di dunia ada banyak aib kita bisa kita sembunyikan dari manusia. Mungkin ada dosa yang bisa kita sembunyikan dari orang lain. Tetapi bagaimana di akhirat kelak ketika Allah tidak menutupi aib kita? Alangkah malunya kita di hadapan semua manusia. Alangkah malunya kita di hadapan Rasulullah. Di saat kita membutuhkan syafaat Rasulullah, tetapi di waktu yang bersamaan Allah memperlihatkan aib-aib kita yang pernah kita lakukan yang mungkin di dunia kita sembunyikan. Maka kita diminta oleh Rasulullah banyak beristighfar secara bersungguh-sungguh dengan menyesal, sehingga mudah-mudahan kita berharap aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang sahabat melakukan istighfar,
dan dilihat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Kau melakukan istighfar, tetapi sesungguhnya istighfar membutuhkan lagi istighfar. Artinya mereka beristighfar, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh. Lisannya beristighfar, tetapi matanya kemana-mana. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, engkau tidak bersungguh-sungguh dalam istighfar. Maka istighfar haruslah kita lakukan secara bersungguh-sungguh sebagai bagian dari penyesalan kita, sehingga mudah-mudahan Allah menutup aib-aib kita. Dua hal inilah kata Rasulullah, ketika kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka itu akan mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah banyak-banyaklah engkau memohon meminta surganya, dan banyak-banyaklah engkau memohon dan meminta dijauhkan dari siksa api nerakanya. Sebuah doa yang sangat populer di dalam bulan suci Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu kiranya engkau meridai kami dan engkau berkenan kami mendapatkan surgamu, dan engkau menjauhkan kami dari siksaan api neraka-Mu. Kenapa kita minta lebih dahulu diajarkan oleh Rasulullah meminta ridha Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika Allah sudah ridha kepada kita, maka neraka pun tidak akan sudi menyakiti dan membakar kita. Kenapa Nabi Ibrahim bertahan ketika dibakar oleh Raja Namrus? Bukan kepanasan, bahkan Nabi Ibrahim kedinginan, karena Allah sudah ridha kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya sehingga Rabi'atul Adawiyah berani mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah karena saya mengharapkan surgamu, tutup rapat-rapat surga itu dan haramkan diri saya masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena saya takut dengan siksaan api neraka-Mu, buka lebar-lebar pintu neraka itu, nyalakan apinya dan masukkan saya ke dalam api neraka itu. Tetapi kalau saya beribadah kepadamu karena saya mengharap ridha-Mu, maka janganlah sekali-kali engkau palingkan wajah-Mu kepada saya. Kenapa Rabi'atul Adawiyah meminta seperti itu? Karena kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka api neraka pun enggan menyakiti orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa rutinkan dalam bulan suci Ramadan ini senantiasa berzikir la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar, sehingga kita membuat Allah ridha kepada kita, dan kita selalu berdoa meminta kepada Allah kiranya Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari siksaan api neraka-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi